Sebelum kita lanjut lagi komentarin, kita kembali ke Pendeta Hotman dan juga Bang Jerry. Boleh kita saksikan nggak setelah kemarin Wali Kota Cilegon bertemu dengan Kementerian Agama. Ini komentar kita saksikan bersama. Lakukan rapat, ya, ada beberapa item. Yang pertama adalah bahwa memang ini semua lagi dalam proses masih di tingkat kelurahan. Jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang diberikan kemarin itu adalah hanya sebagai informasi menjalankan proses. Intinya jalankan sesuai dengan perintah, aturan dan ketentuan, ya, sesuai dengan peraturan Menteri bersama Menteri, ya, di mana ada beberapa item begitu. Ya, jadi sudah diberitakan, mungkin dari teman-teman juga sudah mulai baca bahwa dari item-item itu ada 70 yang diberikan, memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2. Jadi pada prinsipnya kami mohon dengan sangat bahwa ini lagi dalam proses dari pihak HKBP juga, dan mereka memberikan informasi tahap proses gitu ya, dari baru di level kelurahan, belum di pemerintahan. Nah, oke, Bang Isnur, coba Bang ditanggapi Bang, ini dari Pak Wali Kota katanya belum sampai ke Wali Kota izinnya. Masih di lurah tadi Pak Pendeta kan? bilang valid tuh berarti. Iya. Ya kan? Terus kemudian tadi ada jadi tokoh penting lurah di sini nih. Dari sekian puluh yang sudah memberikan tanda tangan, 51-nya katanya mencabut. Kita melihat satu hal, yang pertama adalah wali kota menganggap dirinya adalah pasif. Harus tunggu sampai ke dia baru dia mulai bekerja. Itu yang prinsip yang salah. Harusnya wali kota yang proaktif, memfasilitasi, memberikan perlindungan. Kalau baru tanya, seperti dia saat kampanye ke tengah-tengah warga berusukan, masalahmu apa sih? Oh, tak selesaikan sore ini ya. Itu wali kota yang benar. Ini berarti gak benar wali kota nih. Itu wali kota yang cenderung kira-kira dalam terlihat secara sederhana, ya males, kira-kira gitu. Cenderung, ya ini masalah Anda, belum sampai ke saya. Itu kan birokrasi banget itu. Tapi kalau sebenarnya pelayan rakyat yang disumpah tadi oleh konstitusi, itu hak warga yang harus dipenuhi. Itu jadi kewajibannya dia. Bukan jadi seolah-olah dia yang menunggu. Satu hal. Yang kedua adalah tentang masyarakat yang tadi berapa mencabut ya? 51 katanya. Nanti kita tanya Pak Pendeta juga ya. Dalam banyak kasus YLBH mendampingi gereja yang ditutup atau itu biasanya ditekan. Jadi perlu dicek, diintimidasi. Warga ini satu-satu didatangi, Anda kok dukung gereja? Anda dukung kafir nih. Cabut enggak? Kalau enggak kami akan eksklusi Anda. Penting dicek kenapa mereka mencabut. Kalau ada intimidasi, ada ancaman, ini bahaya sekali. Orang sudah bagus sikapnya mendukung, diintimidasi dan mencabut dukungan. Itu bahaya lain tuh. Itu bisa jadi kasus kriminal lain. Kasus kriminal yang lain gitu. Jadi penting juga perlindungan bagi warga yang mendukung. Itu penting perlindungan. Ya. Jangan sampai kemudian warga yang mendukung ini diintimidasi, ditekan oleh siapapun. Masuk angin maksudnya. Saya nggak tahu masuk angin itu kalau apa sih, maksudnya terima uang gitu. Ya kalau masuk angin terima uang. Kalau yang kami temukan di kasus LBH diancam. Ya, diteror satu persatu, diteror. Betul. Kalau bicara tentang ibadah-ibadah begini, terutama teman-teman Islam yang jadi wali kota ya. Saya agak sedikit tertarik dengan portofolio kepemimpinannya Umar lah ya. Tengah malam, gotong-gotong gandum, cari orang-orang yang miskin. Tak perlu orang datang ke singgasananya melaporkan dirinya orang miskin. Bisa nggak itu dilakukan misalnya di Cilegon? Tanya tuh, bagaimana suasana hati teman-teman Kristen yang rumah ibadahnya bertahun-tahun tak mendapatkan izin, ada resistensi, ada penolakan, dan cenderung diabaikan. Nah, ada Sayyidina Umar yang rajin setiap malam setelah sujud kepada Allah, dia menyusuri seluruh wilayahnya, dicek kesulitan dan denyut nadi kehidupan rakyatnya. Jangan duduk nyaman di singgasananya. Ini tadi kisah gubernur Damaskus yang menggusur orang miskin. Dan dia datang tuh si warga ketemu Umar. Apa yang diberikan? Digaris tulang pakai pedangnya. Betul. Ketakutan tuh gubernur. Betul. Dan itu yang mestinya kita harapkan. Dan kebetulan Pak Wali Kota hafal yang gini-gini Pak. Kalau Pak Wali Kota tadi merujuk kemana menurut Anda? Ya lebih duduk di singgasananya. Nunggu orang-orang kemudian mengadukan nasibnya, sedang kesulitan membangun rumah ibadah, baru ramai. Bahkan ikut menandatangani petisi soal penolakan itu tanpa melihat itu secara objektif. Kan prosedurnya jelas. Coba
kasih satu alasan anak kenapa pembangunan rumah ibadah di Cilegon itu sampai sekarang nggak direstui. Kata dia dicabut 51 dukungan. Itu yang membuat wali kota mungkin juga akhirnya tidak Ya mengizinkan. tinggal diverifikasi nanti. Nah, Betul apa tidak? Ini oke. kan klaim yang tidak pernah kita tahu. Dan itu ada pasal berikutnya. pasal Kalaupun berikutnya. itu jadi alasan wali kota, pasal berikutnya ada. Sebelum itu masih berproses, fasilitasi, bantu, sediakan bangunan. Kalau belum Kalau ada masih izin tidak ya. anggap berproses ya, fasilitasi dulu. Makanya tadi saya bilang kan banyak gedung. Itu ada rujukan hukumnya, Bang. Di SKB seperti itu. Fasilitasi bupati cariin kantor lurah ke, kantor kecamatan ke, Balai desa kantor ke. balai desa ke, jadiin tempat ibadah buat mereka. Kalau belum ada gereja yang Iya, izinkan, iya. Bukan buang body. bukan buang body. Iya, iya, menarik. Harusnya begitu. Iya, iya. Sejatinya Ari, abang-abang dan Bapak Pendeta, kita juga sudah mendapatkan komitmen dari anggota DPRD Kota Cilegon, Risma Ayu, yang sudah berjanji dan sudah berkomitmen akan bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Namun di tengah-tengah sehingga diskusi ini berjalan hampir 1,5 jam, beliau belum juga hadir Iya. dan mengaku sedang ada kegiatan lain Iya, yang makanya ini kan tema agak berat antara konstitusi dan konstituen ini agak berat. iya makanya Di Indonesia jadi pilihan. iya kita tanya lagi kepada Pak Pendeta ya. Bapak Ini Pendeta, mengkonfirmasi apa namanya keterangan dari Pak Wali Kota tadi, gimana Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Di unmute dulu Pak Pendeta. Kasih duluan Pak Pendeta. Nah, Masih Pak Pendeta. Mantap ya, barang ini Pak silakan Pendeta. Bapak Pendeta. Silakan. Terima kasih Bang ya semuanya. Yang pertama, kalau dikatakan masih pengurusannya masih di tingkat lurah, benar mentoknya di situ, tetapi pengajuan dan permohonan kami sudah sampai ke atas, ke wali kota juga sudah. Kami minta bertemu, kami ingin menyampaikan ini, tidak pernah punya kesempatan, sampai tiba waktunya kami tanpa pengesahan dari lurah, kami datang ke kantor Kemenak Kota Cilegon, karena harus ada rekomendasi dari sana kan, di SKB 2 Menteri itu, Peraturan Bersama Menteri. Begitu juga dengan FKUB, kita tidak ada pintu. Jadi bagaimana bisa kita ke atas, bisa masuk, pintunya kita nggak pernah dapat seperti itu. Jadi saya pikir Pak Walinya ya buang badan, saya pikir di situ. Jadi clear tuh ya, masyarakat menganggap otoritas di daerah buang badan gitu Pak Pendeta. Nah, kalau otoritas daerah buang badan, kita ke Bang Jerry dulu nih. Dit. Iya, iya. Ini gimana Bang melihatnya Bang? Apakah ada desakan dari Abang untuk pemerintah pusat gitu untuk turun langsung untuk lebih cepat mempercepat proses ini Bang? Atau misalnya tadi kan Bang Isnu sudah katakan ada celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Misalnya selama berproses harus disediakan tempat fasilitas, atau ada political will dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk bisa mengakomodasi peribadatan masyarakat. Apakah bukan karena nggak ada gereja malah haknya yang ditekan? ditunda Betul, gitu kan? betul. Apakah PGI tidak pernah mengadvokasi ini, Bang? Iya. Ini kan real dan ada solusinya sebenarnya. Kantor Kemenak Cilegon saja ada tadi. Silakan, Ya, Bang. saya kira kemungkinan itu memang dibuka ya. Di PBM 2 Menteri itu kan intinya PBM itu orang itu difasilitasi untuk beribadah di rumah ibadahnya sendiri sesuai dengan agamanya ya. Jadi kalau ada protes masyarakat seperti sekarang, memang pemerintah punya kewajiban memberi fasilitas pemerintah ya. Paling tidak di situ diatur 2 tahun. Jadi 2 tahun itu diberi fasilitas, difasilitasi, tapi dalam 2 tahun itu memang pemerintah mesti aktif untuk melakukan mediasi atau upaya-upaya untuk
keluarnya izin itu dengan melibatkan FKUB. Jadi sebetulnya kemungkinan seperti itu kan bisa dipikirkan ya. Cuma kita nggak tahu ya kenapa Pak Wali Kota itu tidak berpikir sampai ke sana. Itu harus ditanya. Nah, yang kedua tentu kita mau sebut intervensi pusat atau campur tangan pusat karena urusan agama itu ada di pusat, memang menjadi penting dalam kasus-kasus seperti ini karena dinamika di daerah itu seringkali memang membuat rumit ya, sebagaimana diskusi yang tadi sudah berkembang. Bukan soal siapa benar siapa salah kalau menurut kami, tapi kita memahami dinamika politik atau dinamika demokrasi daerah itu memang seringkali membuat rumit. Karena itu sebetulnya pendekatan dari atas itu bisa menolong ya. Nah, karena itu saya kira kita menyambut baik upaya Pak Gusmen ya untuk sudah sempat turun, lalu saya kira ada tindakan-tindakan atau ada sikap atau ada hal-hal yang sekarang sedang dilakukan dalam mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi. Nah, kita belum tahu apa ya, tapi bagi kami pendekatan dari atas itu bisa menjadi salah satu solusi untuk karena kan yang di atas ini mestinya ya itu tidak terlalu terikat ya dengan komitmen-komitmen yang terjadi di tingkat lokal ya, apalagi kalau komitmen-komitmen itu seperti kata Mas Isnur tadi itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bersama dan demokrasi. Itu jadi dua pendekatan itu ya. Tapi memang kan begini situasinya ya. Kalau sudah kasus seperti sekarang ini, pertama saya kira kita selalu menghimbau umat Kristen atau gereja untuk lebih lebih tenang dan lebih sabar. Supaya tidak berujung kepada benturan-benturan fisik yang lebih parah gitu ya. Ini kan bagian dari prinsip kita beragama ya, supaya tetap damai, tenang dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain juga kita memahami ya kerumitan yang dialami oleh warga gereja sebagaimana pengalaman kita selama ini gitu. Memang di sini kerepotannya, karena itu sebetulnya dalam kasus-kasus begini kita selalu berharap ada ketegasan negara ya, ketegasan pemerintah, apakah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu. Karena kalau tingkat grassroots yang katakanlah menjadi tumpuan, itu malah bisa ada konflik horizontal. Kan ini yang selalu kita hindari ya, tapi ya harus ada kepastian, harus ada sesuatu yang pasti ya, karena umat itu ya mengalami itu setiap hari. Oke Bang, jadi harus top down ini pendekatannya dari pimpinan politik. Iya, karena di tingkat lokal ada dinamika yang tidak sederhana. Gitu. Betul, seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Adi Praetno. Tapi kita mau kembali ke Pak Pendeta Hotman. Nih Pak, ini yang mungkin belum dijelaskan secara clear. Kabarnya ada, yang pertama pertanyaan saya, kabarnya tadi Anda belum menanggapi kalau tidak salah mengenai penarikan dukungan 51 kalau tidak salah seperti keterangan Pak Wali Kota dari orang-orang atau warga sekitar yang mendukung pendirian gereja. Itu pertama. Yang kedua, apakah selama ini pemerintah daerah memberikan juga fasilitas-fasilitas sementara seperti tadi dikatakan Bang Isnur dengan fasilitas-fasilitas negara yang ada di sana untuk rekan-rekan dan warga gereja di sana bisa beribadat? Kalaupun tidak, apa hambatannya, alasan-alasan yang diberikan oleh pemerintah daerah, Bapak Pendeta? Untuk tidak memberikan fasilitas yang sudah ada itu. Atau memang nggak pernah diminta, kita juga nggak tahu. Gitu. Iya betul. Ya, gimana silakan Bapak Pendeta? Ya, terima kasih. Soal penarikan yang katanya itu Bang ya, 51 penarikan dukungan dari 70 yang kita punya ya. Jadi begini,
terus terang saja niat baik pemerintah memang nggak ada di sini. Kalau saya memahami ya, political will-nya itu atau goodwill-nya itu nggak ada. Kita nggak temukan itu. Kenapa? Ketika lurah menyampaikan ada yang menolak, dia kasih ini ada sampaikan informasi. Dari awal kami sudah minta tolong fasilitasi kami bertemu dengan masyarakat. Jawaban lurah apa? Langsung saja Bapak turun ke bawah katanya. Artinya apa? Kita mau dibenturkan dengan masyarakat langsung. Nah, yang terakhir sampai angka 51 katanya, kami menganggap itu tidak ada penarikan dukungan itu. Kenapa? Karena sampai hari ini kami tidak pernah melihat bagaimana itu bentuk penarikan dukungan. Seperti itu. Dan alamatnya sebenarnya yang ijab kabulnya kan HKBP dengan masyarakat itu yang mendukung. Kenapa tidak difasilitasi misalnya ada yang mendukung, ada yang menarik dukungannya, ini sampaikan ke HKBP, alamatnya ke kami. Yang notabene ada perjanjian seperti itu bahwa masyarakat telah mendukung kita. Nah, ini tidak pernah difasilitasi oleh pemerintah kota ataupun lurah. Seperti itu. Jadi bagi kami dukungan masyarakat 70 itu clear, tidak ada masalah. Itu prinsip kami. Nah, demikian juga kalau kita bicara di tingkat segmennya di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu, sama. Ujuk-ujuk FKUB sudah berbicara dengan HKBP. Tetapi sampai hari ini kita nggak pernah bertemu muka pun tidak pernah sekalipun. Jadi bagi kami mengharapkan itu, kita komit dengan apa yang telah kita dapatkan dari masyarakat. Oke. Jadi angka 51 itu tidak benar, atau gereja HKBP yang tidak tahu bahwa ada pencabutan? Sebelum ke situ, gimana Bang Isur? Tidak tahu. Ada prinsip yang namanya administrasi tidak menghalangi yang hakiki dalam hak. Ketika gini, ada banyak evaluasi termasuk YLBI dan Kemenang sendiri ada banyak risetnya yang mengatakan bahwa PBM itu dengan angka-angka itu menciptakan yang namanya pelanggaran yang berlipat. Bagaimana bayangkan kalau saya membangun rumah ibadah di sebuah pulau yang penduduknya cuma 50. Gimana mau mendapat dukungan 90 dan 70? Nggak akan terjadi. Jadi itu secara administrasi sebenarnya jangan sampai mengalahkan yang lebih hak apa itu untuk beribadah. Kalaupun tapi Nur, di dalam PBM itu kan diatur kalau di tingkat terkecil struktur kemasyarakatan itu tidak ditemukan angka itu, ya dia naik ke atas. Iya makanya kalau ya, kemudian di level ke desa, situ nggak ada di level kecamatan, baru di tingkat kabupaten. Jadi 70 itu bukannya levelnya RT RW. Betul, nggak bisa itu nggak bisa dipatok di tingkat. Jadi angka-angka itu menjadi kemudian sengaja dihadirkan untuk mempersulit, bukan untuk menjadi bagian untuk mempermudah atau mendorong bagaimana kohesi terbangun. Kira-kira begitu. Ditafsir sulit ya karena PBM-nya sendiri kan mempermudah. Kalau nggak dapat di desa ya ke kecamatan lah. Kalau nggak dapat di kecamatan ambil di kabupaten. Kan begitu tuh. Jadi syarat PBM itu meskipun kedengarannya sulit ya dan memang sering ditafsir sulit ya supaya memang jadi sulit gitu kan. Jadi sulit keluar izinnya gitu. Iya Bang. Ini soalnya. Jadi ada soal politikal, Will. Soal lagi-lagi ya soal hendak ente mau nggak sih bantu masyarakat penuhi haknya itu aja. Faktanya Anda bilang nggak mau kan itu. Nah, itu kalau emang niatnya menghalangi akan di segala cara dipakai buat menghalangi. Jadi Bapak Pendeta 51 angka itu tidak betul ya. Keterangan wali kota tadi ada statement yang lebih tegas soal ini, tidak betul atau gereja HKBP yang tidak tahu Pak Pendeta? Saya katakan tidak tahu karena tidak pernah nyampe itu ke kami. Kalau misalnya ada itu ke wali kota, kenapa kok nggak difasilitasi untuk bertemu dengan HKBP seperti itu? Ya.
Nih Mas, saya mau nanya Mas Isnur nih. Ada berita di detik.com tadi sore, warga gugat panitia pembangunan wali kota hingga Menak terkait gereja di Cilegon. Jadi kepada pihak AKBP Maranatha Cilegon dan panitia pendirian tempat ibadah Huria Maranatha Cilegon, tujuan gugatan agar membatalkan pendirian yang dianggap secara prosedur tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 karena mengabaikan masyarakat setempat. Nah, di situ juga dikatakan bahwa masyarakat antar umat beragamanya saling toleran, hidup berdampingan dan damai daripada memaksakan dibangun tempat ibadah, tapi sebagian besar masyarakatnya menolak gitu. Jadi agar jangan ada lagi manipulasi informasi dan kebohongan-kebohongan terhadap proses pendirian rumah ibadah yang belum memenuhi syarat tapi seolah-olah ditolak hingga dituding intoleran gitu. Ini yang tadi Mas Adi bilang, manipulasi atau kebencian itu kemudian di-spin sedemikian rupa seolah-olah masyarakat tidak menghendaki. Jadi dibenturkan antara kepentingan hak konstitusional dengan kemudian gerakan-gerakan yang disuruh untuk terus dibangun kebenciannya. Ini yang harus dihindari, bahaya. Jangan sampai ada kehendak kebencian sekelompok orang dibiarkan gitu. Sehingga menghalangi atau merusak hak orang lain. Kalau Anda punya keyakinan, Anda nggak suka di samping gereja, itu biar keyakinan. Tapi ketika Anda mengganggu hak orang lain, negara harus hadir. Negara harus melindungi warganya. Seperti itu. Jangan sampai kemudian karena seperti ini alasannya. Yang kedua soal gugatan. Gugatannya apa? Gugat di mana? Emang udah ada SK-nya? Izin mendirikan bangunannya? Sehingga digugat. Iya, makanya. Kalau bahasa gugat, di pengadilan mana dia menggugat? Jadi ada dulu baru digugat. Digugat apa yang digugat? Materinya apa? Objek sengketanya apa yang digugat? Iya. Kalau misalnya kasus dulu saya menghadapi di Bekasi, wali kota memberikan izin keluar izinnya IMB-nya, terus digugat sama organisasi ormas tertentu. Kita hadapi pengadilan, ada buktinya SIMB-nya. Ini kan gak ada IMB-nya, apa yang digugat? Sampai lurah tadi Iya, Bos. Iya, makanya digugat dia bilang. Kalau saya makanya. begitu, kalau saya prinsipnya begini, letakkan segala sesuatu itu secara prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada lah, SKB 2 Menteri itu di atas segala-galanya Pak. Ya, jangan ada presiden-presiden ataupun tafsir-tafsir yang didasarkan pada prejudis dan prasangka buruk. Itu nggak masuk. Karena itu akan melahirkan pemelintiran. Pemelintiran itu bisa pemelintiran kebencian, kalau istilah kerennya itu hiperbolis lah. Seakan-akan secara total masyarakat yang menolak itu 100%. Padahal mungkin saja yang menolak itu segelintir aktivis yang merasa gelisah dengan adanya pembangunan rumah ibadah. Kalau soal 51 tadi kata Pak Wali Kota, Anda ada komentar nggak? Ya perlu diverifikasi Pak, ini kan klaim-klaim ya. Kita juga belum turun, belum lihat secara nyata. Tapi yang jelas bahwa yang paling utama adalah bagaimana memang negara dalam hal ini perlu hadir. Bisa Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Daerah tentu saja. Karena dia dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya, termasuk Komnas HAM, jangan hanya komentarin tembak-tembakan terus. Ini ada kasus yang juga krusial. Soal civil liberty juga dipikirkan. Jangan karena tidak highlight di media kemudian seakan-akan dianggap tidak penting ya. Ini masalah bersama kok. Ini masalah bersama. Bagi saya ini masalah bersama. Ada namanya penduduk dan rakyat Indonesia lagi kesulitan membangun rumah ibadah, itu konteksnya. Maka saya selalu mengatakan kita adalah negara hukum, negara demokrasi, NKRI dan Pancasila. Satu-satunya variabel yang harus rasional adalah berdasarkan peraturan yang ada. SKB 2 Menteri titik Pak. Tak boleh ada tafsir-tafsir subjektif. Tak boleh ada anasir-anasir yang kemudian itu split, yang kemudian memunculkan satu penafsiran dan tindakan-tindakan yang tidak objektif. Nah, oke, kita agak tarik diskusi sedikit ke atas, Dir. Gimana? Jadi kalau kita lihat dalam narasi kampanye pemilu 2019 yang lalu kan, kita tarik ke belakang bahwa Presiden Jokowi itu dipilih karena dianggap oleh kelompok minoritas gitu adalah orang yang bisa memberikan rasa kenyamanan gitu kan. Nah, dan perlindungan dibandingkan lawan politiknya. Jadi kan narasinya itu yang dibangun selama ini. Nawacita. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Adi Pray, kalau kita lihat dari kasus ini kan ini
berada di level kota, bahkan level kelurahan tadi kalau Bapak Pendeta bilang gitu. Ini udah layak nggak Presiden Jokowi, karena ini udah masuk isu nasional di TikToknya Total Politik aja penontonnya udah 2 juta. Abramu Lembot itu aktivis gereja di sini Bintaro, tapi Bintaro masih aman, ya kan? Nah itu udah layak nggak Pak Jokowi membuat sebuah address seperti yang Mas Isnur sarankan tadi? Kalau belum ada gedung sembari menunggu, berikan kantor pemerintahan, karena memang ini konstituennya Pak Jokowi dalam tanda kutip gitu ya, karena berdasarkan narasi kampanye dan komitmen dukungan kampanye lah ya. komitmen politiknya gitu di 2019 yang lalu. Silakan. Jadi melihat Jokowi itu bukan hanya sebatas personal dan individu presiden, tapi dia punya mekanisme dan sistem. Mekanisme dan sistem itu salah satunya adalah perangkat-perangkat pemerintah yang bisa dijadikan instrumen untuk menyelesaikan semua persoalan. Selain sistem dan instrumen itu, ada pembantu namanya menteri. Jadi kalau ada kasus-kasus yang dianggap intoleran, anti demokrasi, presiden nggak perlu ngomong sebenarnya. Dengan catatan menterinya itu reaktif, langsung terjun menindaklanjuti persoalan-persoalan yang ada. Tadi kan udah. Ya betul, tapi kan nggak bisa hanya wali kota diundang ke sini, datang aja ke situ Cilegon, nggak jauh kok 2 jam ngobrol, tanya apa problemnya. Jangan-jangan betul misalnya ada hal administratif yang sedang bermasalah, kan kita tidak pernah tahu. Misalnya soal dukungan rakyat, masyarakat yang jumlahnya 60 itu berkurang. Entah misalnya karena ada sayun-sayun, mungkin masuk angin, entah bahasa Isnur itu intimidasi, atau karena nggak nyaman dengan yang lain banyak yang nolak. Kita tidak pernah tahu. Investigasi tidak harus menteri langsung. Kan dirjen-dirjennya banyak Pak. Turunkan tim untuk melihat bahwa persoalan tentang penolakan pembangunan ibadah itu clear. Kan ini yang sebenarnya, sehingga tidak ada bangunan-bangunan opini yang seakan-akan paling benar dan saling klaim. Pak Wali Kota bilang dukungannya kurang. Bahkan tadi data yang terbaru disampaikan oleh Bro Ari bilang, oh ini sudah ada gugatan terhadap pendirian rumah ibadah. Barangnya aja nggak ada. Belum ada IMB aja udah digugat. Barangnya aja belum ada mau digugat. Itu mah menggugat pohon-pohon apa. Ini kan nggak jelas. Iya kan? Ada pernyataan yang paradok misalnya dari berita yang disampaikan Bro Ari itu. Kita hidup berdampingan, tidak ada saling gontok-gontokan dan friksi. Loh, kalau begitu ceritanya, kalau bikin rumah ibadah kenapa nggak boleh? Ini kan yang saya sebut hati dan pikirannya terbelah, merasa tidak terganggu dengan agama lain, tapi kalau bikin rumah ibadah boleh. Ini apa maunya? Kan begitu Pak. Kau menerimaku sebagai sesama manusia, tapi kalau tempat ibadahku kau tak boleh, bagaimana kau ceritanya? Menerimaku juga sebagai manusia. Kalau ibadahnya orang Cilegon, bahkan ada yang di Anyer itu ke Serang Pak, tiap minggu, waduh kasihan sekali Pak, hanya karena dia khusyuk beribadah kepada Tuhan. Iya kan? Itu yang saya sebut tadi, ini mesti clear, dan Pak Jokowi nggak perlu ngomong sebenarnya. Jadi yang punya SKB itu, karena Menteri Agama dan kemudian Menteri Dalam Negeri, segera selesaikan, turunkan tim, lihat secara clear apa yang sebenarnya membuat persoalan ini deadlock. Ini kan deadlock Ya, Pak. Bang, kan ini kan juga tidak hanya aparat negara ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian-kementerian, tapi kan ada partai-partai politik di situ kan. Kalau kita lihat ini kan, kalau kita lihat ada partai-partai yang quote unquote kita labeli partai tengah, partai nasionalis, partai kebangsaan yang mungkin tidak berbasis ideologi agama. Kan ini kan harusnya mereka juga jadi advokat publik di level bawah ya, mengadvokasi ideologi partai mereka. Nah, apa yang Anda baca dari orang-orang partai ini, misalnya anggota DPRD-nya, fungsionaris partainya, dan sekali lagi kita mau klarifikasi dan kasih disclaimer bahwa kita juga sebenarnya akan kehadiran anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan dari Kota Cilegon, Mbak Risma Ayu, tapi beliau belakang nggak bersedia untuk masuk hadir berdiskusi. Nah ini juga pertanyaan Didi ini berkaitan dengan apa tesisnya Pak Bill dulu di disertasinya di Deli Serdang itu. Bahwa partai-partai itulah yang menjadi penggerak dari the ideas of Indonesia gitu. Jadi orang menjadi nasionalis, menjadi Indonesia gara-gara partai politik. Tapi ini kan nilai-nilainya sangat tidak Indonesiani nih gitu kan. Bagaimana partai politik ini dalam konteks hari ini? Ya tesis Pak Bill itu kan waktu Indonesia zaman kemerdekaan.
Jadi Tapi kata Anda kemunduran dulu malah lebih bagus kayaknya. itu pada level partai ya. Bahkan partai dulu tujuannya bukan hanya ikut pemilu Pak, tapi dia jadi instrumen dan variabel penting melawan imperialisme dan kapitalisme. Itu nyata kok. Nah sekarang setelah demokrasi elektoral kita semakin maju, berharap penuh kepada partai politik itu salah besar Pak. Jangankan urusan soal pendirian rumah ibadah, lah soal corona aja mereka tak pernah menyambangi rumah masyarakat. Soal kesulitan yang mereka hadapi. Adakah partai, adakah elit, adakah DPRD-DPR itu datang mengetuk pintu masyarakat soal kesulitan yang mereka hadapi? Tak ada Pak. Yang membuat kita kuat dan stabil saat ini demokrasinya, karena kelompok-kelompok sipil swasta ini bermunculan di mana-mana. Kalau tidak diomongkan di total politik soal bagaimana larangan rumah ibadah, ini nggak viral Pak. Kalau Bang Isnur nggak ngomong di sini sebagai aktivis HAM yang selalu mengadvokasi persoalan kebebasan, ini nggak rame. Yang lain kan nggak diskusi itu. Saya membayangkan sebenarnya setelah viral soal rumah ibadah ini, DPRD tuh ngadain RDP, panggil wali kotanya, iya, panggil lurahnya, panggil tokoh agamanya, panggil teman-teman HKBP, duduk, Ya. bicara secara konkret. Ini masalahnya DPRD-nya nggak ada inisiatif Pak. Padahal kalau bicara atas nama rakyat, rakyat yang mana? Memang percaya 100% pada politisi, berharap penuh kepada partai politik, itu sama halnya kita berharap bulan jatuh di tengah kita malam hari ini gitu loh Pak. Rumit betul. Pantang Ini dari pisang. susu tumpah jadi bulan jatuh. Iya. Bos. Mantap Pantang juga. apa? Pantang apa? Pantang pisang berbuah 2 kali, pantang pemuda makan sisa. Iya. Makanya kalau mau di-quote diskusi kita sebenarnya, DPRD sebagai denyut jantung Tuh. rakyat di Cilegon, panggil pihak-pihak yang terkait, panggil wali kota, panggil lurah, panggil yang demo-demo menolak, para ulama dan ustadz yang videonya sudah mulai bermunculan soal penolakan mereka. Diverifikasi saja ya. Betul, panggil teman-teman HKBB, biar clear. Disitulah kemudian perkelahian ide dan data akan muncul. Supaya tidak muncul tafsir cuplik sana, cuplik sini, yang semuanya informasinya nggak utuh. Oke, kalau partai-partai tadi berbasis nasionalis, kebangsaan dan Pancasila mengaku ideologinya sangat Pancasila dibanding yang lain itu gimana? Ya itu kan di ADART partai Pak. Di Indonesia itu ideologinya sama, kekuasaan dan menang. Nasionalis, Islam, nasionalis religius, itu di permukaan aja. Di Cilegon gimana petanya? Sama saja. Tapi gini, saya boleh ya. Silakan Bang. Kayaknya lebih enak diskusi politiknya daripada diskusi. Anda lebih berhati-hati soal hablum minallah ini Bang. Ini memang total politik, tapi ya yang menarik atau nggak menarik ya. Kalau kita lihat kasus-kasus seperti ini, sebetulnya pihak-pihak di daerah itu cenderung angkat tangan ya, dan tidak mau mengambil inisiatif. Coba kita lihat tuh di Bekasi, di Bogor gitu ya, kepala daerahnya diam gitu ya, berkomentar seadanya gitu ya. Lalu DPR-nya juga begitu gitu kan, seolah-olah ini nggak ada hubungannya dengan mereka. Jadi ya kepolisiannya juga begitu, tidak merasa bahwa ini tanggung jawabnya untuk katakanlah melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan misalnya. Jadi ada kerumitan seperti itu ya, sehingga memang akibatnya ya teman-teman yang mengalami persoalan itu ya terus-menerus menjadi korban dan seolah-olah terbiarkan ya, bukan seolah-olah malah ya menjadi terbiarkan. Nah bagi saya ini yang harus dicari solusinya nih, gitu, karena semua kasus ya, coba boleh tanya Mas Isnur, itu semua kasus itu begitu, kita sudah periksa. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu juga pemerintah pusat saya nggak tahu apakah kebingungan untuk mengambil langkah dan sikap gitu ya. Ada langkah-langkah proaktif sebagaimana mungkin yang dilakukan Gusmen ya,
Tapi kita nggak tahu di mana akhirnya tuh, gitu ya. Nah, kita sih memang mendorong supaya itu dilakukan. Saya bilang tadi kan ada skenario yang vertikal, ada skenario yang mungkin bisa dilakukan secara lokal, ya. Tapi seringkali kita nggak tahu itu apakah betul-betul akan terjadi atau tidak. Ya. Jadi ini situasinya. Karena itu kalau kami begini, mungkin memang tidak boleh juga kita berpikir menyalahkan siapa-siapa ya. Tapi kalau kita mau mengambil hal yang positif, mari kita cari solusinya bersama terkait dengan peta persoalan seperti Kalau kata Bang Isnur ada yang salah, Bang. Ya, gimana Ya. nggak salah kalau kata Bang Isnur ini, Bang. Jangan nggak salah siapa-siapa kalau Iya, kata Isnur. salah aja Jokowi kalau kata. Ya, Iya. tapi kan dalam Mungkin- kasus begini nih kalau mencari yang salah, seringkali makin membuat jalan keluarnya makin rumit gitu ya. Gitu, karena itu kadang-kadang kami di PG itu berpikir seperti itu untuk membuat suasana lebih kondusif, orang bisa lebih objektif berpikir dengan asumsi kalau rasionalitas itu berjalan, objektivitas itu terjadi, ya solusi itu bisa dengan lebih gampang dicari ya. Ini kan asumsi ya, lebih positif memang kalau kita bicara dari sisi agama nih. Iya, Bang. Soal pelanggaran hak itu ya, ketidakadilan negara itu merupakan ancaman besar. Serius ancaman besar itu dalam menurut Pak Jokowi di nawacitanya itu ancaman besar yang ketiga. Jadi negara nggak hadir ini problem yang sangat serius. Dan harusnya presiden dengan segala instrumennya bisa mengendus ini sebuah masalah. Kalau ini kita gagal menyelesaikan, ini nation fail ini. Ini negara yang gagal berarti. Ini pertaruhan yang sangat besar, tidak sederhana itu gitu loh. Penderitaan rakyat, orang mau ibadah susah itu problem sangat serius. Mas Isnur Dalam tadi artian gini, ya. ini pertanyaannya KSP sebagai alat sensitivitas Jokowi, kemana juga KSP ini? Ngurusinnya kita udah apa? Mobil undang listrik. juga KSP, Iya, udah iya. Ngurusin datang mobil listrik juga. aja. Kita undang Gimana? semua juga nih, Kita Bang undang Abalin semua. kita lagi di Bangka, Bang Iya. Abalin. Semuanya kita undang, Bang. Dan kan di sana juga ada Mas Rum ya, teman kita. Saya pikir saya akan kontak Mas Rum Rumadi nanti ya. untuk Mas Rumadi juga kita sudah undang Agar- ya. agar Iya, beliau nggak pressure. direspon juga. agar beliau pressure kepada Menak, kemudian Mendagri dan lain-lain. Kalau misalnya Pak Tito instruksikan atau dirjennya minimal, dirjen PUM ya, dirjen PUM-nya itu tegas, wali kota kami peringatkan segera bangun, itu lain cerita, Nah, tegas itu. Mas, ini ada berita juga bahwa FKUB Cilegon sekretarisnya udah bicara juga bahwa ya tadi menggunakan alasan-alasan historis tadi ada peristiwa geger Cilegon tahun 1888 terus ada di zaman Bung Karno juga perjanjian. Nah, tapi di Cilegon juga ada pemberian izin untuk pemakaman non-muslim. Nah, di situ ada diberi lahan gitu, diberi izin. Nah, tidak layak masyarakat Cilegon dibilang intoleran, kira-kira begitu menurut beliau gitu. Udah gua kasih gitu Iya, ibarat udah. tanahnya, Iya, tanah Pemakaman, wakaf ya. Pemakaman nih. Gini, ada banyak norma, ada banyak perjanjian di masa lampau. Emang kita masih mengakui perjanjian-perjanjian di Nah, Buah tapi Batu itu? FKUB menggunakan argumen itu gimana menurut Anda gitu? Tanah makam untuk non muslim. Nah, itu FKUB itu dibentuk berdasarkan peraturan bersama Menteri 2 yang tadi PBM Menak dan PBM Mendagri itu. Harusnya semangatnya membaca dasar hukum pendirian FKUB. Harusnya FKUB tidak menghalang-halangi, dia memfasilitasi, membantu, menyelesaikan masalah. Jadi FKUB itu diragukan kapasitas dan pengetahuan serta niatnya untuk dalam bertugas. Nah, Pak Pendeta coba kasih komentar dulu Pak Pendeta tentang terakhir tadi informasi yang diberikan oleh Ari itu bahwa ya kan sudah diberikan karena sejarah pertama, yang kedua kan sudah diberikan tanah untuk pemakaman non muslim. Itu gimana Pak Pendeta? Saya? Iya, ada komentar Pak Pendeta Hotman. Silakan. Silakan Pak. Iya, memang betul. Kita sudah dapat tanah wakaf untuk pekuburan ya. Tapi kan begini juga, untuk mendapatkan itu pun kita berjuang hebat dari umat
Kristen yang ada di kota Cilegon. Tidak gampang juga untuk mendapatkan itu, Bang. Nah, tapi apakah serta-merta ketika itu sudah dapat, menggugurkan tempat rumah ibadah yang kita rindukan ini seperti itu? Saya pikir nggak fair juga seperti itu. Oke, saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman media yang mungkin masih hadir yang ingin bertanya, silakan raise hand aja atau ketik pertanyaannya tadi Bang Iqbal udah kita tanyakan ya. Udah kita tanyakan nih. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya atau ingin apa, bro ada mau tambahan nggak? Ya kasih penutup dulu tausiah ini. Ya Syeun ini. Ya, hikmah dan kebijaksanaan. Kasih dulu buka dikit biar wajah kemaram. Ya, biar tiktokable gitu. Mumpung pakai kopiah nih. Pada prinsipnya kan sebenarnya kita itu masih mengidap hegemoni mayoritas ya. Di mana suara-suara mayoritas itu seakan-akan dia mengalahkan basis konstitusional perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau ada statement yang mengatakan pilihan antara konstitusi dan konstituen itu nyata. Banyak yang memilih basis konstituen itu adalah segala-galanya. Suara mereka dianggap suara Tuhan, suara-suara denyut yang sangat mungkin mereka takuti ketimbang takut pada undang-undang. Nah, poin saya adalah kasus soal penghalang-halangan, penolakan, pembangunan rumah ibadah ini kan bukan hanya di Cilegon. Sepanjang sejarah ini ada, bahkan ketika kita kenal demokrasi langsung sejak 2004 sampai sekarang kasusnya ratusan. Artinya apa? Ini sekarang terjadi pada teman-teman Kristen. Kan tidak ada jaminan di tempat lain misalnya, di mana umat Islam jadi minoritas, juga akan diperlakukan hal yang sama, Pak. Karenanya memang harus ada ke depan ya, memang political will ya, dari teman-teman elit lah, bahwa kasus ini jangan pernah terulang. Sudah jelas regulasinya, tapi tidak pernah diikuti oleh pemangku kepentingan. Justru yang powerful adalah para mereka strongman atau lokal strongman. Orang kuat lokal yang itu melampaui kekuasaan-kekuasaan para pejabat publik. Jadi tanda tangan Pak Wali Kota misalnya yang menyetujui soal penolakan ini, itu menunjukkan bahwa lokal strongman itu lebih besar, lebih kuat pengaruhnya ketimbang pejabat publik. Nah, FKUB itu terdiri dari tokoh masyarakat kan Bang? Atau terdiri iya kan? dari masyarakat. Dia strongman lintas betul, mestinya agama dia ini kan? jadi problem solver, bukan subjektivitas yang diutamakan gitu ya. Bukan tendensi mayoritas yang kemudian menjadi ukuran utama, tapi ini harus mencari titik temu, duduk bersama, ayo apa sebenarnya persoalannya? Betul tidak dukungan dari rakyat yang 60 itu berkurang? Kan begitu, Pak. Kan tinggal cari yang lain kalau kurang 60. Oh, misalnya di kelurahan itu kurang tak sampai 60, carilah di level kecamatan. Yang penting HKBP-nya dikasih tahu kan. Betul. Untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Khawatirnya persoalan ini kan hit and run, Pak. Happening dan viral itu karena ada momentumnya. Tapi seminggu 2 minggu kemudian selesai dan kasus ini juga case close. Nah, secara politik apa yang Anda bayangkan ke depan nih? Kalau kita lihat konstelasi sekarang, keteguhan masyarakat dan pemerintah daerah yang tetap tidak ingin memberikan peluang untuk pendirian rumah ibadah, pemerintah pusat yang juga tadi Anda lihat bagaimana Kementerian Agama meskipun menterinya sudah agak tegas, tapi mungkin belum ada tindakan-tindakan yang lebih konkret. Apa yang Anda baca terkait dengan masa depan Bapak Pendeta Hotman dan para jemaat HKBP di Cilegon ini? Ya kalau ini angin-anginan ya suram, Pak. Kalau Menteri Agama misalnya wait and see, masih melihat persoalan ini masih sebatas persoalan historis, apakah legal formal ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya kira pada level ini Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri kirim utusan, selesaikan itu persoalan. Cari titik kalau persoalan. perlu bikin satgasus kayak Biorka itu ya. Biorka aja ada satgasus ya kan. Giliran Biorka ramai, tapi giliran ini dianggap nggak penting. Padahal kejadiannya berulang. Yang kedua yang paling penting adalah DPRD. Segera lakukan rapat dengar pendapat antar stakeholder yang terikat. Kan akan terlihat nanti anatomi persoalannya seperti apa. Sehingga tidak terjadi deadlock dan tidak terjadi tawuran opini antar satu dengan yang lainnya. Sehingga ada klaim-klaim yang kemudian membuat persoalan ini tidak ada titik temunya. Yang ada perkelahian-perkelahian bahwa argumen mereka lah yang kuat. Misalnya belakangan kita dengar Pak Wali Kota bilang,
Karena syaratnya kurang. Yang 60 pendukungnya sudah. Ini kan repot, itu kan klaim. Sementara pencabutannya kita tidak pernah tahu, tidak pernah diumbar. Apa alasan pencabutannya? Begitupun dengan teman-teman yang lain, misalnya di HKPB. Harus ini menjadi agenda utama dan prioritas. Nggak bisa lagi kalem-kalem, Pak. Ya minimal sering lah. Terus audiensi ke berbagai stakeholder. Terutama langsung ke jantung kekuasaan politik. Termasuk PGI. Ini harus langsung ke jantung kekuasaan politik, Pak. Apalagi Bang Jerry udah tahu lah, kenal sama elit-elit negara ini. Ini pendekatannya harus top down, Pak. Kalau sudah elit yang bicara, Kementerian Agama yang bicara, Kementerian Dalam Negeri yang bicara, insya Allah ada titik temunya, kan begitu, Pak. Ya, sebelum ditutup oleh Bang Isnur dan Pak Pendeta Hotman, mungkin Bang Jerry terakhir, Bang. Iya, saya kira kasus-kasus begini memang harus negara yang turun tangan dan menyelesaikan ya. Kalau enggak memang tidak ada solusi. Nah, sementara di tingkat kabupaten kota atau di tingkat daerah pendekatannya saya kira ya bagaimana memikirkan memfasilitasi umat atau jemaat yang memang membutuhkan tempat ibadah yang dekat sebelum ada tempat ibadah yang yang legal lah kira-kira begitu ya, yang ada izin dan lain-lain. Saya kira itu solusi yang harus dipikirkan dan kita memang di PGI juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Agama. Ya kita berharap itu bisa memberi hasil dalam waktu yang cepat ya, supaya ada kepastian bagi umat kami yang yang memang merindukan sejak lama, ini sudah 25 tahun ya, untuk beribadah di tempat ibadah yang semestinya. Gitu. Kalau sekarang ini kan seringkali lari-lari atau terlalu jauh. Jadi itu aja yang kita harapkan. Problem-problem yang tadi dimunculkan mudah-mudahan didengar dan dicerna supaya dari situ kita atau pihak-pihak terkait itu bisa memikirkan semacam solusi yang yang cocok dan tepat bagi semua ya. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Jerry. Bapak Pendeta Hotman. Bapak Pendeta, silakan Bapak. Oh iya, terima kasih Bang semuanya. Yang pertama mungkin saya mau sampaikan untuk saudara-saudaraku semua masyarakat Kota Cilegon yang bahwa kami juga mencintai kota ini. Kami datang di sini dengan penuh cinta kasih bahwa jemaat kita ini juga sudah hidup dan ikut membangun kota ini. Dan kiranya terbuka hati bahwa kebutuhan rumah ibadah ini adalah sangat mendasar untuk membentuk nilai-nilai spiritualitas, rohani, iman, warga gereja sebagai warga masyarakat juga, seperti itu. Yang kedua, kepada para pemangku jabatan di tingkat Kota Cilegon, dan bahkan mungkin dari lurah, dan tentunya juga kepada yang di atas sana, pada Pak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang sudah memberikan angin surga, tapi memang harus membumi seperti itu. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan, dan kiranya melalui percakapan ini boleh membuka mata hati yang tertutup itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Semangat terus untuk teman-teman jemaat HKBP di sana.